Selamat siang, perkenalkan nama saya Nada Surya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu laporan keuangan yang menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan itu ada 7. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, itu karyawan. Ketiga, pemberi pinjaman. Yang keempat, itu pemasok dan kreditur. Yang kelima, pelanggan. 6, regulator. Dan yang ketujuh, itu masyarakat. Pihak penggunaan laporan keuangan entitas mempunyai kepentingan bersama dalam rangka menilai. Yang pertama itu usaha perkebunan dan usaha lainnya yang dilakukan entitas dan kesinambungan usaha tersebut. Yang kedua, kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya dalam mengelola entitas. Terus, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai 1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban entitas. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah sifat dan sifat ekuitas. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar, sumber daya dalam kurun waktu tertentu atau periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, cara entitas mendapatkan dan membelanjakan kas. Yang kelima, hasil usaha perkebunan dan usaha lainnya yang terkait. Yang keenam, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya, tanggung jawab atas laporan keuangan. Tanggung jawab atas laporan keuangan ini, manajemen entitas bertanggung jawab atas. Artinya, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Terus, komponen dalam laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, itu laporan arus kas. Dan yang kelima, itu catatan atas laporan keuangan. Terus, bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan itu bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan disusun dalam bahasa lain, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu atau tanggal laporan keuangan dan cakupan periode yang sama. Dan jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir itu mata uang pelaporan. Nah, mata uang pelaporan ini ada 4. Yang pertama yaitu mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah. Yang kedua, mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Laporan keuangan konsolidasi yang disajikan dalam mata uang fungsional harus mempertimbangkan indikator mata uang fungsional pada entitas induk dan entitas anak. Entitas harus menggunakan pengaturan kurs di bawah ini. Yang pertama, pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.